Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zahrul Fuadi dengan NIM 2401040999. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari mata kuliah Fikih Munakahat ujian akhir semester. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor satu. Yang pertama yaitu terkait dengan kasus syikak dan hakamain. Jadi menurut konsep syikak, ketika perselisihan suami istri sudah berat dan sulit didamaikan, sebaiknya tidak langsung bercerai, tetapi terlebih dahulu melalui proses hakamain, yaitu menunjukkan juru damai dari pihak keluarga suami dan istri. Dalam kasus Rizki dan Wiska, gugatan cerai sebaiknya didahului dengan upaya perdamaian melalui hakamain. Fungsi hakamain ini adalah mencari akar masalah, menengahi konflik dan mengupaya rujuk kembali si Rizki dan si Wiska ini. Cara ini cukup efektif karena melibatkan pihak yang memahami kondisi keluarga dan kedua belah pihak. Baik, pertanyaan dari nomor 2 yang akan saya jawab yaitu mengenai kasus lafaz dan talak. Ucapan dari pertanyaan di atas, kita selesai, pulanglah ke rumah orang tuamu. Itu termasuk lafaz kinayah, yaitu ucapan yang tidak secara tegas menyebutkan kata talak. Menurut fikih munakahat, talak dengan lafaz kinayah hanya jatuh apabila disertai dengan niat. Niat si laki-laki itu niat untuk menceraikan. Jika Muhammad Ziaul Haq memang berniat untuk menjatuhkan talak saat mengucapkannya, maka talak itu tidak sah. Namun jika ada niat M Ziaul Haq itu mengucapkan talak tersebut, maka perkawinan tetap berlangsung dan tidak terjadi penceraian. Yang ketiga yaitu ada kasus zihar. Dari pertanyaan di atas mengenai kasus zihar ini, apabila ucapan suami yang menyamakan istrinya dengan ibunya itu termasuk zihar. Dalam Islam, zihar merupakan perbuatan yang dilarang karena mengharamkan hubungan suami istri secara tidak benar. Sebelum kembali berhubungan dengan istrinya, suami wajib membayar kafarat zihar, yaitu memerdekakan budak atau berpuasa 2 bulan berturut-turut, dan apabila juga tidak mampu berpuasa, dia harus memberi makan 60 orang miskin apabila tidak mampu berpuasa. Sekarang kita jawab pertanyaan nomor 4 yaitu mengenai talak raj'i dan rujuk. Dalam talak raj'i ini, suami masih memiliki hak untuk rujuk selama masa iddah berlangsung. Namun pada kasus ini, mantan suami datang 2 minggu setelah masa iddah selesai, sehingga hak rujuknya sudah berakhir. Oleh karena itu, rujuk sepihak yang dilakukan tidak sah. Jika ingin kembali menjadi suami istri, keduanya harus melakukan akad nikah baru dengan memenuhi syarat dan rukun nikah. Baik, sekarang kita akan menjawab pertanyaan nomor 5 yaitu mengenai iddah bagi wanita karir. Istri yang ditinggal mati suaminya wajib menjalani masa iddah selama 4 bulan 10 hari. Namun dalam kondisi darurat atau ada kebutuhan penting seperti dokter yang harus menyelamatkan nyawa pasien, ia diperbolehkan keluar rumah dan bekerja. Kelonggaran ini diberikan karena Islam menjunjung kemaslahatan dan nilai kemanusiaan. Meskipun bekerja, ia tetap harus menjaga ketentuan ihdad seperti tidak boleh berhias berlebihan, tidak boleh bermake-up-make-upan, dan menjaga etika selama masa berkabung. Dari pertanyaan nomor 6 yaitu ada terkait dengan hadanah dan pernikahan ibu. Pernikahan seorang ibu tidak otomatis menggugurkan hak hadanah. Yang menjadi pertimbangan utama dalam fikih adalah kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak jika ibu masih mampu memberikan kasih sayang, pendidikan dan perlindungan yang baik kepada anak, maka hak asuh dapat tetap berada padanya. Hak hadanah ini baru dapat dipindah apabila terbukti
bahwa kepentingan dan kesejahteraan anak lebih terjamin di pihak ayah atau wali lainnya. Sekian dari saya Muhammad Zarul Fuadi. Hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.